Keunikan utama dari senjata tradisional khas suku Dayak ini ialah bisa menembak tepat sasaran dengan jarak sejauh 200 meter. Konon katanya, dulu saat masyarakat Dayak melawan penjajah, Belanda lebih takut terkena sumpit dibanding terkena peluru timah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Maka tidak mengherankan apabila Indonesia kaya akan budaya dan keanekaragaman tradisi dari berbagai macam suku tersebut. Salah satu keunikan budaya Indonesia adalah adanya berbagai macam senjata tradisional yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Apa saja senjata tradisional tersebut? Mari kita simak videonya sebagai berikut. Rencong adalah senjata khas suku Aceh. Rencong merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku Aceh. Ada beberapa jenis rencong. Pertama, rencong pudoi, yaitu rencong yang belum sempurna pada bentuk gagangnya. Kedua, rencong mekure, yaitu rencong yang diberi hiasan seperti gambar hewan, akar kayu, dan bunga di bagian mata pisaunya. Ketiga, rencong mepuco, yaitu rencong yang di atas gagangnya ada sebuah pucuk yang biasanya terbuat dari emas. Keempat, rencong mecugek, yaitu rencong yang pada gagangnya ada suatu bentuk cugek atau perekat dan bergagang lengkung 90 derajat. Rencong memiliki berbagai tingkatan. Untuk sultan terbuat dari emas yang berukirkan sekutip ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan rencong lainnya biasanya terbuat dari perak, kuningan, besi putih, kayu dan gading. Pisau surit adalah senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, dan dominan digunakan oleh penduduk dataran tinggi Karo. Pisau surit diambil dari dua persamaan kata bahasa Karo, yakni pisau artinya pisau dan surit artinya tarung. Pisau ini memiliki bentuk yang melengkung, dengan gagang bercabang dua. Pisau ini umumnya digunakan oleh orang-orang Karo untuk melawan kolonial Belanda di masa penjajahan. Kerambit adalah pisau genggam kecil berbentuk melengkung yang digunakan pendekar di Minangkabau. Menurut cerita rakyat, bentuk kerambit terinspirasi oleh cakar harimau yang memang banyak berkeliaran di hutan Sumatera pada masa itu. Senjata ini termasuk senjata berbahaya karena dapat digunakan menyayat maupun merobek anggota tubuh lawan secara cepat dan tidak terdeteksi. Di Indonesia sendiri, kerambit dipakai oleh silat Sumatera seperti silat harimau Minangkabau. Pedang Jenawi merupakan warisan senjata tradisional Kepulauan Riau yang memainkan peran penting dalam sejarah pertempuran di wilayah ini. Pedang Jenawi memiliki karakteristik fisik yang membedakannya dengan senjata tradisional lainnya. Dengan bentuk yang mengingatkan pada pedang mor dari Arab, senjata ini memiliki panjang sekitar 1 meter, dengan bilah tunggal yang ramping dan ujungnya yang tajam. Badik tumbuk lado adalah jenis senjata berbentuk keris, yang punya bilah mirip badik dari Sulawesi. Panjang bilahnya sekitar 27-39 cm dengan lebar antara 3,5 sampai 4 cm. Senjata ini bukan hanya digunakan oleh penduduk Kepulauan Riau, tetapi juga memiliki kesamaan dengan badik Bugis. Perbedaan utama hanya pada bentuk dan motif sarungnya. Bilah keris Siginjai memiliki panjang lebih kurang 39 cm yang dipadukan dengan lekukan-lekukan berjumlah 5 lekuk. Keris Siginjai merupakan simbol atau lambang dari sikap kepahlawanan rakyat Jambi karena digunakan sebagai senjata dalam melawan dan mengusir penjajah. Di samping itu, keris Siginjai juga merupakan simbol kekuasaan karena syarat penting sah atau tidaknya seseorang dinobatkan sebagai raja berkaitan dengan keris tersebut. Keris Palembang dikenal memiliki bentuk sudut yang sedikit lebar dan ukuran yang jauh lebih panjang dari keris yang ada di Jawa ataupun Sunda. Keris Palembang sendiri dikenal memiliki look atau lekukan yang ganjil. Biasanya lekukan sendiri terdiri dari 7, 9, dan 13 lekukan. Keris Palembang biasanya terbuat dari campuran beberapa logam, yaitu pamor, besi, dan baja. Tombak Trisula adalah tombak yang memiliki 3 mata pisau berbentuk runcing. Masyarakat Palembang sendiri kerap menyebut salah satu senjata khas ini dengan Trisula Serampang. Siwar panjang adalah senjata tradisional dari daerah Bangka Belitung. Senjata tradisional ini memiliki bentuk yang panjang dengan runcing di bagian ujungnya dan gagang yang melengkung. Pada bagian ujung gagang yang melengkung ini terlihat seperti ukiran kepala burung.
Keris senjata tradisional khas Bengkulu memiliki panjang 13 jari dan bentuknya lurus. Keris khas Bengkulu memiliki tampilan yang lebih ramping dan kecil dibandingkan keris-keris pada umumnya. Keris ini biasanya digunakan para kepala adat suku Sana pada saat perang, upacara para adat, atau untuk membela diri. Terapang adalah senjata khas dari Provinsi Lampung yang berbentuk menyerupai keris. Bahkan terapang juga memiliki nama lain yaitu keris gabus. Dulu terapang digunakan oleh para bangsawan untuk pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan di zaman sekarang, senjata ini banyak digunakan untuk upacara-upacara adat Lampung, seperti halnya untuk pelengkap busana adat pengantin pria. Dohong merupakan senjata yang menyerupai keris, tapi memiliki perbedaan pada ukurannya lebih besar dan tajam. Dohong merupakan senjata yang tergolong ke dalam senjata jarak dekat, dan senjata tikam atau tusuk sederhana dengan bilah simetris. Dohong merupakan senjata paling tua di Kalimantan. Senjata dohong ini biasa dibawa oleh masyarakat Kalimantan untuk berburu dan bercocok tanam. Namun, senjata ini hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu, seperti para raja-raja atau kepala suku daerah tersebut. Mandau dibuat dari bahan dasar pilihan yang diambil dari batu gunung yang mengandung besi. Senjata ini dihias dengan bulu rangkong atau rambut manusia yang diletakkan di atas mandau yang terbuat dari tanduk atau kayu. Dahulu sebelum abad ke-20, semakin banyak orang yang berhasil memenggal kepala orang, maka saber yang digunakan semakin kuat. Biasanya sebagian besar rambut korbannya juga digunakan untuk menghias gagangnya. Banyak masyarakat yang percaya bahwa orang yang mati di kayu, maka rohnya akan menghuni mandau sehingga menjadi sebuah pedang yang sakti. Namun, mandau saat ini telah beralih fungsi, yaitu menjadi benda seni dan budaya. Mandau juga sebuah souvenir, koleksi dan senjata untuk perburuan, memangkas semak-semak dan bercocok tanam. Lunduk sumpit merupakan senjata tradisional khas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Lunduk sumpit juga sering disebut sipet, termasuk dalam salah satu senjata rahasia yang digunakan untuk membunuh musuh secara diam-diam. Keunikan utama dari senjata tradisional khas suku Dayak ini ialah bisa menembak tepat sasaran dengan jarak sejauh 200 meter. Konon katanya, dulu saat masyarakat Dayak melawan penjajah, Belanda lebih takut terkena sumpit dibanding terkena peluru timah. Alasan utamanya karena sumpit sudah diolesi racun terlebih dahulu, yakni dengan getah pohon ipu atau iren. Keunikan lain dari senjata sumpit ini adalah bisa mematikan lawan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Lonjo merupakan salah satu senjata tradisional suku Dayak. Senjata yang berwujud tombak panjang ini terbuat dari besi yang diikat dengan anyaman rotan pada tangkai yang terbuat dari bambu atau kayu keras. Seperti halnya mandau, lonjo yang digunakan untuk berperang dikeramatkan oleh orang Dayak. Saat ini, lonjo lebih banyak digunakan untuk berburu hewan di hutan. Lonjo juga dijadikan barang souvenir atau kenang-kenangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan. Lonjo dapat dihias dengan pernak-pernik yang cantik, sehingga cocok menjadi barang pajangan di rumah. Keris bujak beliung adalah senjata tradisional dari Kalimantan Selatan. Senjata tradisional jenis ini berupa senjata tikam yang digunakan dengan cara ditikamkan atau ditusukkan pada musuh dengan jarak yang sangat dekat. Senjata ini memiliki panjang sekitar 30 cm, serta memiliki ciri khas pada bagian ujung bawahnya, di mana terdapat ukiran khas suku Kalimantan Selatan yang terdapat filosofi di dalamnya. Itulah berbagai senjata tradisional khas Indonesia dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Apabila ada senjata tradisional yang belum disebut pada video ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.